Dari pendakian kali ini, saya mempunyai kesimpulan bahwa mental lebih berpengaruh untuk mencapai tujuan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini bersama kami. Sekian lama kita tidak explore alam. Kali ini kita akan mencoba melakukan pendakian Gunung Arjuno, tepatnya berada di Kabupaten Malang. Kami berangkat dari Jember jam 9 pagi menuju ke salah satu rumah teman kami yang berada di Tanggul. Kita berangkat menggunakan angkutan umum karena rencana awal gagal. Kita rencana untuk menggunakan kereta api, ternyata tiketnya sudah penuh. Akhirnya kita terpaksa menggunakan angkutan umum. Sesampainya di rumah rekan kami pun langsung menyiapkan perlengkapan logistik kita masing-masing, penataan logistik, penataan alat-alat, gear untuk persiapan camp dan persiapan menghadapi cobaan-cobaan alam. Setelah semuanya siap, kami pun langsung menuju ke depan untuk menunggu bis yang arah ke Malang. Beberapa menit kami pun tidak menemukan bis sama sekali yang langsung menuju ke Malang. Ternyata memang tidak ada. Kami pun diberikan saran untuk menaiki bis ke Probolinggo, terus kita transit, baru kita bisa menemukan bis ke Malang. Akhirnya kami pun menaiki bis menuju Probolinggo dengan tarif 50.000. Kami pun berhenti di terminal Probolinggo dan transit ke bis untuk menuju ke Malang.
Pukul 11 malam akhirnya kami sampai di kantor perizinan Gunung Arjuno Welirang via Sumber Brantas. Kami langsung menyerahkan dokumen simaksi dan surat kesehatan. Untuk retribusi pendakian 15.000 per hari untuk per satu orang. Kami memakan 3 hari dengan total per satu orang Rp45.000. Tapi rencananya registrasi sekarang biar bisa naik subuh nanti. Wah ya nanti kita sama ngomong sama petugas. Oh rencananya mau subuh? Iya. Orang berapa? Orang 4 cuma. Orang 4, nanti kalau subuh sama kemana? Rencananya mau jalan apa naik mobil? Kalau naik mobil berapa? 25. Tuh, naik subuh, bos. Oleh subuh tak nambah ya. Ya itu udah tambah ngomong apa tambah apa. Kalau jam biasa 25. Rencana berapa hari sih? 3 subuh itu nambah mobilnya itu setiap satu mobil 50.000 nambahnya. 150 berarti mau papat ya? Nah iya itu penak sing budal. Tapi kalau biasa sampai cuma 100 mobilnya. 25 berarti. Soalnya kan malam. Ya udah. Nah, besok aja berarti ya. Ya besok aja. Bukanya jam berapa di sini? Registrasinya? Coba ya sama nanti petugasnya masih pulang. Nanti sama ngomong mau berangkat jam 6 lah kalau bisa. Yo. Berangkat jam 6 bisa. Coba. Kira-kira ada yang mau naik juga apa enggak? Ada yang mau jam 5 mau berangkat ada. Ada. Itu. Berapa jam, Pak? Dari base camp ke Lembah Cengkeh? Kalau jalan sekitar 2 jam. Jalan deh. Kalau mobil setengah jam. 2 jam. 2 jam. Kalau jalan kaki 2 jam. 2 jam. Dari berhentinya di mana? Hampir pos 1 kurang lebih 5 menit. Ya, 5 menit 7 menit. Terus pos 1 ke Lembah Cengkeh berapa jam? 5 rata-rata 5. Rata-rata Nah, kalau sampai orang 4 mungkin nggak ada. Aman kan jalannya, Pak? Aman. Satu arah kelihatan. Ini besok itu jalur sini ramai banget. Ramai. Ada event itu loh. Wah, iya. Hari. Oh, ada event lari. Paling rame sih. Terus info apa? Sumber airnya di pos berapa aja? Nggak ada. Oh, nggak ada. Makanya. Nanti kalau sampean mau berangkat pagi harusnya airnya sudah ready. Satu orang seumpama 3 botol besar ya 3 botol per orang karena nggak ada mata air. Nggak ada. Jangan sampai kurang kalau masalah air. Rencana mau kemana sampean? Rencana Arjuno Welirang. Waduh, Ya itu. malah nurut kayak Roni. Nah, ya itu, Pak. Enggak, yang harusnya itu air yang harus lebih. Yang harus lebih. Ya. Jangan sampai kurang. Soalnya ini jalur paling dekat di sini. Di sini ya. Misalkan harus fisiknya bagus bisa 4 bucak lewat sini. Kalau 3 hari fisik terutama. Bisa kan sepeda ini mana? Naik Grab. mobil maksudnya. Naik Grab. Ya. Rumahnya mana? Jember. Jember. Oke, nanti kita sampai tunggu sampai berangkat jam 6. Dari base camp menuju ke start pendakian, kami disarankan untuk menggunakan ojek dengan tarif 25.000 per satu orang. Pasalnya, untuk menuju ke start pendakian dari base camp itu memakan waktu 2 jam. Sedangkan menggunakan ojek hanya 15 menit. Cukup menghemat waktu untuk pendakian kami. Sesampainya di pos 1, kami bertemu dengan beberapa rombongan pendaki lain. Setelah basa-basi, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan pendakian bersama. For information, buat kalian yang berencana mendaki ke Gunung Arjuno Welirang via Sumber Brantas, saya sarankan membawa air yang lebih banyak. Karena di jalur ini kalian tidak dapat menemukan sumber mata air. Di kesempatan ini saya juga akan berbagi kisah asal-muasal Gunung Arjuno, kisah mistis Alas Lali Jiwo, dan juga beberapa pantangan mendaki Gunung Arjuno. Gunung Arjuno juga termasuk Seven Summit Jawa
dan juga termasuk 10 gunung tertinggi di Pulau Jawa. Yang pertama Gunung Semeru, Slamet, Sumbing, Raung, Arjuno, Lawu, Wulirang, Merbabu, Sindoro, dan Argopuro. Gunung Arjuno terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Gunung Arjuno termasuk gunung Merapi yang beristirahat. Sementara ini ada 4 jalur resmi: Tretes, Purwosari, Lawang, dan Sumber Brantas. Daerah Jawa Timur memang menyimpan banyak peninggalan bersejarah, khususnya pada zaman Majapahit. Selain menikmati alam, bisa juga menyaksikan situs bersejarah sebagai tambahan pengetahuan kalian. Jika cuaca sedang cerah, dari puncak Arjuno bisa melihat Gunung Raung, Semeru, dan Wulirang. Kita masih nyampe tengah-tengah pos 1 dan pos 2. Ini kira-kira ke pos 1, ke tempat camp kurang lebih 5 jam. Jadi kita berangkat dari base camp jam 5, naik pickup, terus nyampe bawah tadi jam setengah 6, jam 6. Kira-kira nyampe ke tempat camp itu jam 11 kurang lebih. Menit tuh. Bukan guru aku. Paling kayak kado tuh tambah mana? Pulang. Setelah melewati perjalanan yang begitu panjang, akhirnya kita sampai di pos 2. Kebetulan di sini juga ada pendaki lain yang sudah bermalam di pos 2, arah untuk pulang. Kita istirahat sejenak, meluruskan otot-otot kaki dan sebat-sebat tipis. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3. Sekarang saya mau melanjutkan bercerita tentang alas Lalijiwo. Gunung Arjuno memiliki kisah mistis tersendiri. Bahkan gunung ini masuk kategori
gunung paling menyeramkan di Jawa Timur. Kisah mistis di Gunung Arjuna ini sering menjadi buah bibir di dunia pendakian. Salah satunya masuk di Alas Lalijiwo, alias bisa dibilang hutan lupa jiwa. Alas Lalijiwo ini sering terdengar cerita mistisnya di mana para pendaki sering tersesat di alas ini. Jika lelah, kurang konsentrasi, jalur yang dilalui akan tetap sama ataupun berputar-putar di situ-situ saja. Maka dari itu, buat kalian untuk menjaga stamina dan konsentrasinya penting untuk melalui Alas Lalijiwo ini. Perilaku sopan santun, etika saat pendakian sebaiknya dijaga setiap waktu. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagai tamu yang berkunjung ke alam bebas. Setelah beberapa jam kita berjalan melewati jalan yang begitu terjal, akhirnya kita sampai di pos 3. Sebenarnya kami ingin berjalan lebih cepat karena tujuan kami 4 puncak sekaligus. Tapi apa daya, tubuh mulai bergetar. Akhirnya kita berhenti sejenak untuk beristirahat sambil melihat-lihat alam yang memang hadir untuk dinikmati. Setelah kita bercengkrama dan sedikit bertukar cerita sekaligus menikmati suasana alam untuk melepas lelah, kita pun melanjutkan perjalanan ke Lembah Lenggean, tempat kami untuk beristirahat, bermalam dan ngecamp di sana. Buset. Yo. Oh, enggak situ. Ini baru yang main daki ini. Sebelum menginjak Lembah Lenggean, kalian bakal merasakan situasi yang lain. Berawal dari vegetasi pohon cemara, berganti menjadi kumpulan pohon can tinggi besar dan lebat.
seolah menambah kesan-kesan menyeramkan. Disinilah kesabaran dan ketahanan kita mulai diuji, pelan-pelan saja karena jalurnya sangat menanjak. Saat pohon cantigi mulai jarang dan berubah menjadi vegetasi rumput, panorama padang rumput ini seolah-olah menjadi seorang penyambut tamu di depan pintu masuk lembah Lengkean. Dari pos 3, kira-kira perlu waktu sekitar 1,5 jam untuk melalui semua tanjakan dan vegetasi rimba ke arah lembah Lengkean. Dari semua perjalanan bisa dikatakan kalau jalur pendakian Gunung Arjuno via Cangar Sumber Berantas ini dari pos 3 menuju pos lembah Lengkean inilah yang paling susah dan bisa dikatakan tanjakan paling brutal. Sepanjang perjalanan kalian akan mendapati beberapa uap air panas yang mengebul dari balik batu. Pas sekali untuk kalian yang mau rasakan bagaimana sauna dengan uap alami. Di lembah Lengkean, umumnya para pendaki memilih tempat untuk menginap. Usahakan sampai di sini belum malam hari, agar kalian bisa mendirikan tenda dengan tenang untuk berlindung dari dinginnya kabut saat malam hari. Setelah pagi tiba, saatnya kalian memilih mau menuju ke puncak Arjuno dulu atau puncak Welirang. Putet aja. Lagumu piro piro? Loro. Lagune akeh, baterene loro.